Assalamualaikum, geng kisah Nusantara. Hari ini kita menempatkan kaki di sebuah wilayah yang menyimpan rahasia besar di Kecamatan Jatibarang. Selamat datang di Desa Kedung Tukang. Desa ini unik, geng. Kalau dilihat dari mata awam, ini cuma desa pertanian biasa yang subur. Tapi kalau dilihat pakai mata batin atau sejarah kelam, desa ini punya 3 wajah. Wajah pertama adalah kebaikan yang diwakili oleh legenda dukun bayi dan emas siluman. Wajah kedua adalah kekejaman yang terkubur di tanah merah Gumuk, Depok. Dan wajah ketiga yang paling bikin merinding adalah keserakahan dan ilusi yang tersembunyi di sebuah kerajaan gaib bernama Dumanting. Hari ini gue bakal ajak kalian keliling selama beberapa menit. Kita bedah satu persatu, mulai dari bangunan tua Belanda yang dijaga ular raksasa sampai sawah hening yang ternyata adalah gerbang istana jin. Siapkan cemilan kalian, kita akan bedah semuanya sampai tuntas. Tapi sebelum itu, like dan subscribe dulu ya, biar channel ini semakin berkembang. Sebelum kita masuk ke inti misterinya, kita harus kenal dulu sama tuan rumahnya. Kenapa namanya Kedung Tukang? Nama ini bukan sembarangan. Ini adalah gabungan dari 3 identitas kuno. Yang pertama, Kedung Dawa, artinya lubuk panjang, menggambarkan aliran sungai di desa ini yang panjang, tenang, tapi menghanyutkan. Yang kedua, Petukangan, simbol keahlian warga sini. Dari dulu dikenal jago nukang dan rajin bekerja. Yang ketiga, Kedung Wadas. Nah, ini kuncinya. Wadas artinya batu cadas. Ini merujuk pada titik sungai yang dasarnya berbatu keras. Disinilah gerbang-gerbang gaib itu bermula. Pertemuan antara air atau kedung dan batu atau wadas. Ini menciptakan energi yang besar. Makanya nggak heran kalau banyak penunggu yang betah tinggal di sini. Kita masuk ke cerita pertama. Bangunan tua bekas penggilingan padi. Kalau lihat arsitekturnya, itu khas Belanda. Tembok tebal, aura dingin. Tempat ini bukan gedung kosong biasa. Menurut penelusuran tim spiritual, di sini bersemayam energi yang sangat agresif. Ada sosok Londo bernama Menir Ferry dan putrinya Helen. Helen ini sering menampakkan diri pakai gaun putih, biasanya pas jam-jam rawan, kayak jam 3 subuh. Tapi yang paling bahaya bukan hantunya, geng, tapi penjaganya. Di bangunan ini dan jembatan dekat sini dikuasai oleh sepasang siluman ular raksasa, Kaki Rasa dan Nyai Rasa. Bayangin, saksi mata bilang kalau ular ini menampakkan diri, badannya segede pohon kelapa, kepalanya udah naik ke atas pohon, tapi ekornya masih ada di sungai, panjangnya ratusan meter, gak putus-putus. Mereka ini senggol bacok kalau ada yang lewat terus gak sopan, atau lagi apes, bisa dibikin celaka. Motor tiba-tiba berat, mata gelap, atau langsung jatuh tanpa sebab. Ini peringatan keras buat yang suka lewat jalur ini malam-malam. Sekarang mari kita berhenti sejenak, biarkan suasana hening. Kita mundur ke masa lalu, ratusan tahun yang lampau. Dulu di desa ini
hiduplah seorang dukun bayi atau paraji sepuh. Beliau dikenal bukan karena ilmunya yang sakti, tapi karena hatinya yang tulus. Suatu malam, hujan turun rintik-rintik. Angin dingin menusuk tulang. Tiba-tiba, pintu rumah Simbah diketuk. Tok tok tok. Di depan pintu berdiri seorang pria asing. Pakaiannya rapi, wajahnya gagah, tapi sorot matanya tajam dan dingin. Dia memohon, "Bah, tolong istri saya, sudah waktunya melahirkan." Tanpa tanya bayaran, tanpa tanya asal-usul, Simbah mengambil selendang dan peralatannya. Beliau berjalan menembus hujan, mengikuti pria asing itu. Anehnya, perjalanan terasa sangat jauh, padahal mereka hanya berjalan ke arah sungai. Tiba-tiba, pandangan Simbah berubah. Hutan bambu yang gelap itu lenyap. Di depannya berdiri sebuah gapura megah dan rumah gedung yang sangat besar. Cahayanya terang benderang. Baunya harum bunga melati. Simbah bingung. Perasaan di pinggir kali ini gak ada rumah gedong. Tapi beliau tepis rasa curiganya. Masuklah beliau ke kamar persalinan. Sang istri sudah terbaring kesakitan. Proses persalinan dimulai. Simbah fokus ngebantu, memijat dan berdoa. Hingga akhirnya oe, oe. Bayi itu lahir dengan selamat. Tapi saat Simbah mengangkat bayi itu untuk dimandikan, jantungnya seakan berhenti berdetak. Kulit bayi itu bersisik. Ekor kecil terlihat di belakang tubuhnya. Itu bukan bayi manusia, itu adalah anak buaya. Seketika pandangan mata batin Simbah terbuka. Rumah gedung itu ternyata adalah dasar Kedung Wadas. Pria gagah tadi dan istrinya adalah sepasang siluman penunggu sungai. Apakah Simbah lari? Tidak. Beliau tetap memandikan bayi buaya itu dengan penuh kasih sayang. Layaknya cucu sendiri, beliau bungkus dengan kain jarik lalu diserahkan ke ibunya. Sang raja siluman tersentuh melihat ketulusan manusia ini. Dia berkata, "Bah, terima kasih. Sebutkan permintaanmu. Emas, berlian, kekuasaan akan saya kabulkan sekarang juga." Disinilah momen yang bikin air mata netes, geng. Simbah menggeleng pelan. Beliau menjawab, "Gusti Prabu, saya tidak butuh emas. Saya sudah tua. Saya cuma minta satu. Tolong jaga anak cucu saya. Kalau mereka main di sungai, jangan diganggu dan jangan disakiti." Hebat sekali sih Mbak ini. Demi kita, demi warga Gedung Tukang hari ini, beliau menolak kekayaan. Raja siluman mengangguk hormat. "Baik, Mbah. Janji terikat." Sebagai bekal pulang, Simbah dipersilakan mengambil kunir di dapur mereka. Tumbukannya menggunung. Kalau mau serakah, beliau bisa bawa sekarung. Tapi Simbah cuma mengambil satu rimpang, cuma satu biji, sekedar untuk syarat pamit. Begitu beliau melangkah keluar gerbang, wush, angin kencang bertiup. Rumah gedong itu hilang. Simbah sadar, beliau berdiri sendirian di pinggir Kedung Wadas. Basah kuyup kena hujan. Beliau merogoh sakunya, mengambil kunir pemberian tadi. Di bawah sinar rembulan, kunir itu berkilau. Bukan kunir kunyit, tapi kunir emas murni. Satu biji kunir itu berubah jadi emas padat. Hadiah dari ketulusan yang gak ternilai harganya. Sejak saat itu, ada kepercayaan kuat di sini.
Warga asli Kedung Tukang punya privilege atau hak istimewa di sungai ini. Mereka dijaga karena leluhur mereka pernah menanam budi baik di masa lalu. Sekarang tarik napas panjang. Kita masuk wilayah yang paling berat energinya, Blok Dumanting. Kalian lihat sawah luas ini? Di mata kita, ini cuma tanaman padi dan bawang. Tapi di mata batin, disinilah berdiri kerajaan gaib Dumanting, yang megah tapi gelap. Berdasarkan mediasi yang dilakukan tim Karangjagat, kerajaan ini punya struktur lengkap. Gerbangnya dijaga sosok Buto Ijo yang galak. Di dalamnya ada istana yang dipenuhi ilusi harta karun, emas, intan, berlian. Siapa ratunya? Sosoknya disebut Nyai Ratu. Tapi hati-hati, kerajaan ini penuh jebakan. Salah satu manifestasi rajanya adalah ikan kutub. Dengerin baik-baik, geng. Ini mitos yang wajib dipatuhi. Kalau kalian mancing di area Dumanting, terus dapat ikan kutuk atau gabus yang warnanya aneh atau ukurannya nggak wajar, jangan dibawa pulang, jangan dimakan, lepasin lagi. Kenapa? Karena konon itu bukan ikan biasa. Itu adalah prajurit atau wujud lain dari penghuni di sana. Pernah ada kejadian warga bawa pulang ikan dari sini, malah jadi malapetaka, sakit nggak sembuh-sembuh, atau diteror mimpi buruk. Dan yang lebih ngeri lagi, ada info kalau dalam kerajaan ini ada 7 sukma manusia yang disandra. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sampet, yang terjebak ilusi harta, atau yang melanggar pantangan. Mereka dipaksa kerja rodi di alam sana. Salah satu korbannya bahkan ada yang anak kecil, Mas Goni, yang baru berusia 13 tahun, yang sering kesurupan diganggu makhluk dari sini. Dumanting ini benar-benar ujian iman. Jangan sampai mata kita gelap sama harta, atau kita bakal jadi penghuni abadi di sana. Terakhir nih, geng, kita mampir sebentar ke Gumuk Depok. Di sini auranya beda lagi, bukan serakah tapi sedih. Ini adalah kuburan massal korban Petrus zaman dulu. Berdasarkan penelusuran jejak misterius, tempat ini punya aura yang panas dan singgup. Ini bukan tempat siluman, tapi tempat jejak darah manusia. Gumuk Depok adalah saksi bisu sejarah kelam era operasi misterius atau Petrus zaman dulu. Konon disinilah lokasi eksekusi dan pembuangan jasad orang-orang yang dianggap preman atau bertato. Warga percaya ada sekitar 16 jiwa yang dikubur atau dibuang di sini. Salah satunya adalah Mbah Semanggi. Beliau bukan dayang asli, tapi pendatang. Konon dia dari Blora, yang diculik dan dieksekusi di sini. Arwah-arwah penasaran ini sering bingung dan mencari jalan pulang. Mereka sering berwujud menjadi hewan, seperti kucing, ular, katak, dan mereka kadang menyeberang jalan. Kalau ketabrak, bisa bikin pengendara celaka. Jadi kalau kalian lewat sekitar Gumuk Depok dan lihat hewan nyebrang aneh, jangan kaget, jangan blank, doakan saja. Kita kirim Al-Fatihah buat mereka. Semoga tenang dan tidak mengganggu warga lagi.
Perjalanan ini sangat padat banget. Kedung tukang ngajarin kita banyak hal tentang emas dan keikhlasan, tentang bahaya keserakahan, dan tentang doa untuk mereka yang terzolimi. Jaga diri, jaga hati, jaga sopan santun, dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Kalian saksi sejarah hari ini. Bagi yang suka video ini, silakan like dan subscribe. Gue pamit dari Kedung Tukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.